Konflik di Laut Natuna merupakan bagian dari ketegangan yang lebih luas di kawasan Laut Cina Selatan, yang melibatkan berbagai negara, terutama Indonesia dan Tiongkok. Laut Natuna sendiri adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif I Indonesia, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut. Sesuai dengan ketentuan UNCLOS, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alam di wilayah ini. Namun, Tiongkok mengklaim sebagian perairan ini sebagai bagian dari Nine Dash Line, atau Traditional Fishing Ground, yang secara hukum tidak diakui oleh komunitas internasional. Ketegangan di wilayah ini semakin meningkat karena seringnya kapal nelayan Tiongkok memasuki perairan Natuna tanpa izin. Tidak jarang kapal-kapal ini dikawal oleh kapal penjaga pantai, Coast Tiongkok, yang membuat situasi semakin memanas. Indonesia telah berulang kali mengambil langkah tegas dengan mengusir kapal-kapal asing yang masuk secara ilegal. Bahkan pemerintah Indonesia beberapa kali menenggelamkan kapal-kapal yang tertangkap melanggar wilayah perairannya sebagai upaya penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan. Untuk mengatasi ancaman ini, Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis. Pertama, dalam aspek keamanan maritim, pemerintah meningkatkan patroli di sekitar perairan Natuna. TNI Angkatan Laut secara rutin mengerahkan kapal perang untuk berpatroli dan memastikan tidak ada pelanggaran kedaulatan. Selain itu, Indonesia juga meningkatkan kekuatan pertahanannya dengan membangun pangkalan militer di Dardanelle guna memperkuat kehadiran aparat keamanan di wilayah tersebut. Kedua, dari sisi diplomasi, Indonesia terus menegaskan bahwa Laut Natuna adalah bagian dari yurisdiksinya dan menolak klaim Tiongkok. Sikap tegas ini disampaikan melalui jalur diplomasi bilateral maupun di forum internasional, termasuk di ASEAN dan PBB. Indonesia juga berupaya membangun kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Laut Cina Selatan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menguatkan aspek hukum dalam menangani kapal asing yang memasuki perairan secara ilegal. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penenggelaman kapal asing yang terbukti melanggar batas perairan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan mentoleransi pelanggaran kedaulatan. Namun, meskipun berbagai langkah telah dilakukan, tantangan masih tetap ada. Tiongkok terus meningkatkan kehadiran maritimnya di Laut Cina Selatan, termasuk di sekitar Laut Natuna. Di sisi lain, Indonesia harus menjaga keseimbangan antara ketegasan dalam mempertahankan kedaulatan dan menjaga hubungan baik dengan Tiongkok, yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Kesimpulannya, konflik di Laut Natuna merupakan bagian dari dinamika geopolitik yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara. Indonesia harus terus mempertahankan haknya sesuai dengan hukum internasional, baik melalui penguatan pertahanan maupun melalui diplomasi yang efektif. Dengan pendekatan yang seimbang antara kekuatan militer, diplomasi, dan penegakan hukum, Indonesia dapat memastikan bahwa kedaulatan wilayahnya tetap terjaga di tengah dinamika global yang terus berkembang.